Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, doa kemenangan Hana. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak banyak Alkitab menceritakan tentang Hana, ibu dari Samuel. Tetapi kisahnya ada banyak pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari hidupnya. Dikatakan Alkitab, Elkana memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Mungkin ini yang menjadi alasan mengapa Elkana berpoligami. Hana tidak dapat melahirkan anak sebab ia mandul. Dalam budaya Yahudi, nilai seorang wanita sangat terkait dengan kemampuan mereka untuk melahirkan anak, terutama laki-laki, karena garis keturunan keluarga diturunkan melalui anak laki-laki. Dan hal itu telah membuat Hana sangat gusar karena ia terganggu dengan kemandulannya. Dan karena madunya Penina senantiasa mengintimidasi dia. Dapatkah saudara membayangkan Hana begitu patah hati? Bahkan Alkitab menggambarkan dari tahun ke tahun setiap Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hatinya. Apa yang kemudian dilakukan Hana? Alkitab mencatat Hana pergi ke bait Allah dan berdoa. Saudaraku, berdoa adalah sesuatu yang menjadi biasa bagi kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen tidak cukup berdoa karena mereka bahkan berpikir apakah hal itu akan berhasil. Tetapi Yesus memerintahkan kita saudara agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat pertama. Kadang-kadang terbersit dalam pikiran kita, mengapa orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang saleh juga harus mengalami masalah dalam hidupnya? Mungkin kita perlu berjiwa besar untuk mengucapkan terima kasih karena ada masalah atau tantangan yang kita hadapi. Karena dengan begitu, kita dapat menghidupkan kembali kehidupan doa dan berdoa seperti Tuhan akan menjawab doa-doa kita setiap saat. Saudaraku, ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari kehidupan Hana. Pertama, sikap baik Hana terhadap rumah tangganya. Saudaraku, hari ini ketika seorang wanita atau istri tidak dapat memiliki anak, kepada para suami dimanapun berada, saudara tidak pergi keluar dan mencari istri kedua. Jangan pernah lakukan itu. Justru banyak tragedi, tekanan, dan masalah demi masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang berpoligami. Walau Elkana menikah lagi, mungkin demi mendapatkan keturunan, tetapi pasti hati Hana merasa sedih dan tertekan. Dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Namun Hana seolah-olah menerima hal itu dengan tulus, walau sakit rasanya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Maleaki tentang pernikahan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Untuk itu, jagalah pernikahan kita saudara. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dirusak, bahkan diceraikan oleh manusia, sekalipun dengan alasan tidak memiliki keturunan. Yang kedua, Hana membawa bebannya kepada Tuhan. Tidak mudah bagi Hana menghadapi intimidasi dan tekanan dari madunya Penina. Saudaraku, satu hal yang luar biasa yang dilakukan Hana, ia tidak membalas, ia tidak menghasut Elkana dengan menjelekkan Penina, tetapi Hana membawa bebannya kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya.
Percayakah saudara bahwa Tuhan mampu memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera kepada kita? Pernahkah saudara mengalaminya? Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin setelah berdoa, kita dapat merasakan ketenangan dalam jiwa kita. Tetapi apa yang firman Tuhan maksudkan di sini adalah ketenangan, kedamaian yang melampaui pemahaman manusia. Itulah yang kemudian dirasakan oleh Hana. Setelah ia berdoa, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang ketiga, Hana memberi Tuhan persembahan yang terbaik. Saudaraku, melalui Hana kita juga belajar bahwa dia tidak saja berdoa, memohon agar Allah memberinya keturunan. Tetapi Hana juga berani memberi persembahan yang terbaik, yaitu putranya Samuel. Ia dedikasikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan dari persembahan yang terbaik yang diberikan Hana, Allah melipat gandakan berkat bagi Hana dengan melahirkan lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saudaraku, sesungguhnya bila kita menabur yang terbaik, kita pasti akan menuai yang terbaik. Hana berdoa dan berjanji kepada Tuhan, dan ia menepatinya. Saudaraku, apa yang kita pelajari hari ini kiranya memberikan motivasi kepada kita untuk memiliki sikap seperti Hana. Biarlah setiap beban hidup kita bawa ke hadapan Tuhan. Mungkin di zaman sekarang ini ada budaya untuk menceritakan segala persoalan, bahkan masalah rumah tangga ke media sosial. Bukankah lebih baik kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Lihatlah apa yang Tuhan berikan kepada Hana, hasil kemenangannya dari doanya. Tuhan adalah pemberi upah bagi mereka yang rajin mencari Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kisah Hana memberikan pelajaran kepada kami bahwa Engkau sanggup membalikkan keadaan yang suram menjadi keadaan yang penuh dengan sukacita. Sungguh Tuhan, Engkau menghargai iman dan kesetiaan Hana, dan kami percaya Engkau juga menghargai kesetiaan kami. Biarlah setiap beban persoalan kami bawa ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.